Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Taehyun. Sebelumnya Taehyun sedang di dalam double dungeon bernama Apocalypto yang telah dimasukinya bersama timnya. Apa yang akan dilakukan Taehyun untuk menyelesaikan dungeon tersebut dan apakah mereka bisa selamat atau tidak? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Chapter dimulai dengan tawa jahat dari seorang Dead Knight Lord dungeon tersebut. Kemudian Lord tersebut menyerukan untuk memulai duel, dan seketika Dead Knight pun langsung mengacungkan pedangnya ke arah Taehyun dan timnya. Tim Taehyun pun panik karena mereka sudah kehabisan kekuatan magic. Taehyun yang melihat timnya panik pun langsung menyuruh mereka untuk tetap tenang dan memberitahu kalau tujuan mereka itu bukan untuk bertarung, melainkan keluar dari dungeon tersebut. Anggota tim Taehyun pun tidak mendengarkan kata-kata Taehyun barusan dan malah langsung kabur lari meninggalkan mereka. Tapi para Dead Knight tidak membiarkan mereka kabur dengan mudah dan langsung menyerangnya. Alhasil mereka pun terkena serangan tersebut dan langsung tewas. Setelah itu, Taehyun menyuruh pembimbingnya untuk kabur. Sementara itu, Taehyun akan mengulur waktu. Akan tetapi, pembimbing itu langsung mendorong Taehyun dan mengurungnya dengan tembok batu dan berkata kalau dirinya lah yang akan mengulur waktu. Pembimbing itu pun langsung bertarung dengan para Dead Knight sampai dia pun juga dikalahkan dan tewas oleh Dead Knight dalam waktu yang cukup singkat. Setelah itu, Dead Knight yang ada di hadapan Taehyun pun mengajaknya berduel. Taehyun menoleh ke arah bawah dan melihat cincin yang dipakai oleh sang pembimbing. Tanpa pikir panjang, Taehyun pun langsung lari untuk mengambil cincin itu dan langsung memakainya. Setelah Taehyun memakai cincin tersebut, terjadi ledakan yang cukup besar yang membuat Taehyun berhasil selamat dari kepungan para Dead Knight akibat dari segel predation miliknya telah lepas. Dengan kekuatan predation yang sudah lepas, Taehyun langsung melawan para Dead Knight yang tersisa. Taehyun berhasil mengalahkan beberapa Dead Knight sampai Dead Knight Lord sendiri turun tangan dan menyerang Taehyun dengan tombaknya. Taehyun berhasil menghindari serangan dari Lord dan mencoba menyerang balik namun tidak berhasil. Lord mengakui kalau Taehyun itu kuat tapi tidak lebih dari itu. Lord pun menyerang Taehyun sampai Taehyun berhasil dikalahkan dan diinjak. Kemudian, Taehyun ditanya oleh Lord siapa yang telah memberikan kekuatan itu kepada dirinya. Setelah itu, kekuatan resistensi Taehyun pun aktif dan membuat Taehyun bisa menahan sedikit pijakan dari Lord tersebut. Kemudian, Taehyun pun pingsan. Kita diperlihatkan di mana Taehyun sedang berdiri dan di depannya ada monster yang telah membunuh Taehyun sebelumnya. Lalu di belakang Taehyun ada anggota timnya yang telah mati. Kemudian Taehyun merasa kalau dirinya tidak berubah sama sekali semenjak hari itu. Taehyun juga bertanya-tanya mengenai sifat sejati dari kekuatan predation yang saat ini dia miliki. Dan kenapa dirinya tiba-tiba bisa memahami bahasa monster. Meski begitu, tidak ada yang berubah. Taehyun bertanya kembali kenapa Sang King memberikan kekuatan tersebut kepada dirinya. Tiba-tiba, King pun muncul di hadapannya dan berkata kalau seharusnya Taehyun sudah tahu. King pun berkata, sederhananya itu karena dirinya terkesima dengan tekad dan kegigihan yang dimiliki oleh Taehyun. Lalu King juga berkata kalau Taehyun tidak perlu berubah tapi terus maju saja. Taehyun pun tersadar kembali dan berhasil keluar dari pijakan Lord. Taehyun juga mengeluarkan kekuatan yang lebih besar lagi. Setelah itu, pertarungan mereka pun berlanjut kembali dan saat ini Taehyun sudah bisa menahan serangan dari Sang Lord. Seketika rank Taehyun pun naik menjadi B dan Taehyun menyerang Sang Lord. Serangan tersebut berhasil mengenai Sang Lord dan Lord mulai kesal dengan keadaan tersebut. Sang Lord mencoba menyerang Taehyun, namun sayangnya Taehyun langsung mengeluarkan skill predation untuk melahap Sang Lord. Lord pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan berhasil dilahap oleh predation. Dengan berhasilnya Taehyun mengalahkan Sang Lord, dia mendapatkan skill baru bernama Knight King Valor. Setelah itu, kita diperlihatkan kondisi di luar gate dari dungeon yang dimasuki tim Taehyun. Sudah banyak media yang ada di sana dan para panitia yang menunggu. Mereka semua kaget karena bisa ada gate rank S di dalam gate rank D. Salah satu panitia pun berpikiran untuk masuk sendiri ke dalam dungeon tersebut. Namun tiba-tiba dungeon break pun terjadi yang mengakibatkan semua orang menjadi panik. Tapi sebenarnya itu bukanlah dungeon break. Itu adalah Taehyun yang berhasil keluar dari dungeon tersebut dan menyelesaikannya seorang diri. Dengan begitu, berakhir sudah ujian kedua dari player trial. Jasad anggota tim Taehyun pun dibawa dan dikembalikan kepada keluarga mereka. Lalu para panitia dan ketua asosiasi pun memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitas dari Taehyun yang sudah menyelesaikan Apocalypto. Ketua asosiasi pun bertanya kepada panitia tentang Taehyun. Mereka pun berpendapat kalau Taehyun itu setingkat dengan player rank S dan penilaian dia yang sesungguhnya masih sangat jauh karena sulit untuk mengukur cakupan kekuatannya. Mendengar hal tersebut, ketua asosiasi pun menyimpulkan kalau Taehyun memiliki potensi untuk menjadi rank nasional.
Setelah itu, kita dipindahkan ke suatu tempat yang dimana itu adalah abyss yang berisikan banyak monster. Di sana juga ada Taehyun yang sedang berdiri di antara para monster yang ada. Kemudian King pun muncul dari langit dan langsung menghancurkan semua monster yang ada hanya dengan melulurkan tangannya ke depan. Taehyun yang melihat langsung kekuatan sang King pun hanya terdiam membatu. Lalu King pun berkata kalau dirinya akan menunggu Taehyun di bagian terdalam dari abyss. Taehyun pun bangun kembali dari tidurnya. Ternyata itu adalah mimpi Taehyun. Bagi Taehyun, hal tersebut terlalu nyata untuk disebut mimpi. Dia pun memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan Taehyun pun memutuskan kalau tak ada cara lain selain dirinya pergi menuju abyss. Taehyun melihat status windownya saat ini dan dengan status yang dimilikinya, dia bisa menandingi player rank S. Skill Knight King Valor yang dia dapatkan di Apocalypto itu adalah skill yang bisa menindas seseorang yang lebih lemah dengan tekanan yang dahsyat. Kemudian ada suara bising dari luar pintu ruangan Taehyun. Ternyata itu adalah ketua guild dari Nightwalker. Dia membawa Taehyun keluar dari rumah sakit, sekalian mengantarkannya untuk pulang. Di perjalanan, Taehyun bertanya ada urusan apa seorang ketua guild mendatangi dirinya. Ketua guild ingin melihat orang yang berhasil menyelesaikan Apocalypto. Taehyun pun berkata kembali apakah benar ketua guild mau repot-repot hanya untuk urusan sepele seperti itu. Ternyata itu hanyalah sebuah basa-basi saja. Tujuan sebenarnya itu adalah untuk merekrut Taehyun karena di ujian ketiga player trial nanti, kekuatan Taehyun akan terbongkar karena di ujian nanti akan ada penonton yang melihat. Namun sayangnya Taehyun langsung menolak tawaran tersebut. Mereka pun sampai di gang dekat rumah Taehyun. Ketua guild pun masih tidak percaya kalau Taehyun menolak tawarannya dan bertanya kembali apakah dirinya sudah punya kesepakatan dengan guild lain atau semacamnya atau tidak. Taehyun pun menjawab kalau dirinya cuma tidak mau makanya dia menolak. Mendengar alasan yang tidak masuk akal begitu, membuat ketua guild menjadi emosi dan langsung menyerang Taehyun sambil bertanya siapa sebenarnya Taehyun itu. Kemudian ketua guild juga menggoda Taehyun. Karena digoda seperti itu, Taehyun langsung berkata kalau dirinya memang selalu keras kepala karena dirinya itu memang kakaknya Ayong. Mendengar hal tersebut membuat ketua guild terpancing emosi dan mengeluarkan kekuatannya. Ketua guild itu memiliki nama asli Lim Ayong sebelum berganti menjadi Yu Ayong. Dia adalah anak haramnya CEO grup Yokseong. Awalnya dia dibesarkan sebagai pewaris. Tapi setelah seorang putri baru lahir di keluarga mereka, Lim Ayong kehilangan namanya dan diperlakukan seperti orang luar. Dan fakta tersebut hanya diketuai oleh sedikit orang saja. Ketua guild yang marah pun mengancam Taehyun karena berani berkata begitu di depannya. Tapi dengan kekuatan resistensi Taehyun, dirinya berhasil keluar dari tekanan yang diberikan oleh ketua guild. Ketua guild pun kaget dengan kekuatan Taehyun karena mampu menahan tekanan dari player rank S dan bahkan mendorongnya. Kemudian giliran Taehyun yang menggoda ketua guild sampai dirinya tersipu malu. Keesokan harinya, ujian ketiga pun dimulai. Banyak orang yang hadir untuk menyaksikan bagaimana ujian ketiga itu berlangsung. Bahkan, ketua guild pun menyamar jadi warga biasa hanya untuk menonton saja. Di bangku penonton ada sepupu Taehyun yang mendukungnya dan dirinya merupakan ketua klub penggemar Taehyun yang beranggotakan dirinya sendiri. Sementara itu, di sisi lain ada seorang wartawan yang pernah mewawancarai Taehyun yang masih seorang rence. Sampai-sampai dirinya dimarahi oleh atasannya karena hanya mewawancarai player rence saja. Dia memiliki tekanan yang cukup besar karena harus membuat berita yang bikin greget. Suasana di arena pun cukup aneh, karena semua orang hanya fokus memperhatikan satu orang saja. Ternyata orang yang mereka perhatikan itu adalah Taehyun, karena sebelumnya berhasil mengalahkan dua orang rank S. Semua orang sudah bersiap untuk menyerang Taehyun. Ketika ujian ketiga dimulai, semua orang pun langsung maju dan menyerang Taehyun dengan seluruh kekuatan mereka. Namun, Taehyun berhasil mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Kemudian Taehyun terkena serangan dan terikat tidak bisa bergerak. Sayang sekali itu tidak berhasil juga untuk mengalahkan Taehyun. Taehyun dengan mudahnya lepas dari ikatan tersebut dan mengalahkan orang yang menyerangnya itu. Setelah itu, Taehyun mengeluarkan skill Knight King Valor yang membuat semua orang langsung kalah dan terbaring tidak bisa bergerak lagi. Ternyata, dari sekian banyaknya orang yang terkena skill tersebut, ada satu orang yang berhasil selamat yaitu Ayong. Taehyun pun langsung berkata kalau Ayong bisa menyerah sekarang kalau dia mau, atau Ayong berharap apa yang terjadi di ujian ke-1 terulang kembali. Ayong yang percaya diri pun langsung mengeluarkan skill barirnya untuk mengurung mereka lagi. Dan langsung mengeluarkan skill palu besarnya sambil berkata kalau kali ini tidak seperti sebelumnya. Kita tidak diperlihatkan seperti apa pertandingan mereka, tapi yang pasti Taehyun berhasil mengalahkan Ayong kembali. Dengan demikian, ujian ketiga player trial pun berakhir dan dimenangkan oleh Taehyun. Setelah itu, Taehyun langsung diberi hadiah oleh ketua asosiasi langsung dan resmi menjadi player rank S. Selain itu, ketua asosiasi juga menanyakan apakah Taehyun sudah berpikiran untuk bergabung dengan player asosiasi.
Taehyun pun sempat kaget dengan pertanyaan ketua asosiasi barusan, karena dia tidak pernah berpikir bisa sampai di titik saat ini yang dimana dia telah menjadi pencetak skor tertinggi player trial, mengalahkan 2 orang rank S, bahkan direkrut oleh salah satu dari 4 guild besar dan sekarang direkrut oleh asosiasi. Semua dari diri Taehyun sudah banyak sekali yang berubah, tapi dengan cepat Taehyun langsung menolak tawaran tersebut. Ketua asosiasi pun langsung kaget dan bertanya kenapa. Taehyun pun berkata tidak ada alasan khusus. Dirinya cuma berpikir kalau lebih efisien jika sendirian daripada menjadi bagian dari suatu organisasi seperti guild atau asosiasi. Mendengar jawaban Taehyun tersebut, membuat ketua asosiasi tertawa cukup keras. Kemudian ketua asosiasi pun menerima keputusan Taehyun itu dan langsung menawarkan tawaran lain, yaitu untuk berpartisipasi dalam turnamen Asia yang bernama Asia Friendship Tournament. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya untuk kelanjutan dari keputusan apa yang akan diambil oleh Taehyun dan apa yang akan Taehyun lakukan selanjutnya setelah dirinya menjadi player rank S. See you in the next video. Bye bye.